Membaca dua ayat dalam Quran surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-35 dan ayat ke-36, 35-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Dua ayat ini insya Allah akan kita dapatkan perspektif yang mudah-mudahan memperkaya hazanah keislaman kita. Karena tafsir Al-Quran itu, jamaah subuh yang Allah muliakan, itu adalah sudut pandang dari para ulama ketika mereka kemudian membaca ayat Quran. Dan para mufassir ini atau tafsir ini penting untuk dipahami, bukan Al-Quran. Sehingga tidak boleh kemudian tafsir itu diperlakukan seperti Al-Quran, disakralkan, ditempatkan pada tempat yang demikian tinggi sehingga tidak boleh dikritisi, tidak boleh kemudian dibantah dan lain sebagainya. Karena tafsir memang sesungguhnya adalah sudut pandang para ulama, tetapi ada pakem, ada aturan-aturan bagaimana kemudian sebuah sudut pandang ulama itu masuk dalam kategori tafsir. Dan sudah sangat dipahami oleh para ulama tafsir bahwa sudut pandang mereka bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya misalkan kecenderungan politik pada masa di mana tafsir itu ditulis, kondisi pribadi dari seorang ahli tafsir, atau bagaimana apakah tafsir itu disusun sendirian atau kelompok dan lain sebagainya. Saya ingin memberikan hazanah itu supaya kemudian tidak muncul semacam pengkultusan pada satu tafsir tertentu dan merendahkan tafsir yang berbeda dan lain sebagainya. Termasuk ketika kemudian saya memilih tafsir menjelaskan ayat ini. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Tuhannya. Rabbij'al hadzal balada amina. Tuhan, jadikan negeri ini aminah, negeri yang aman. Yang dimaksud dalam ayat ini merujuk kepada Makkah Al-Mukarramah, tempat yang Ibrahim menempatkan sebagian keluarganya, yaitu istri dan anaknya, di tempat yang di ayat setelahnya nanti disebutkan, ini askantu biwadin ghairi dizar'in, kutempatkan keluargaku di satu lembah yang ghairi dizar'in, tidak ada tanaman yang tumbuh, inda baitikal muharram, di tempat tinggalmu, di rumahmu yang suci. Ibrahim diberitahu oleh Jibril, ini adalah tempat di mana Adam alaihissalam dengan Jibril mendirikan Ka'bah, tempat mereka kemudian melakukan ritual penting kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian hilang pada masa Nabi Nuh alaihissalam sehingga sama sekali tidak ada bekasnya, dan Ibrahim kemudian diminta menempatkan keluarganya di sana supaya kemudian rumah Allah itu menjadi tempat yang nanti dikunjungi dan lain sebagainya. Jadi ayat ini, balad di sini dan aminah ini mengacu pada Makkah Al-Mukarramah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku
dengan keturunanku anak budal asnam, dari menyembah berhala. Ini doa yang menurut saya memang penting gitu ya, dipahami oleh kita. Seingat saya dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang wasiat para nabi kepada anak-anaknya. Dicontohkan misalkan Yakub kepada anak-anaknya, karena turunannya yang 12 itu menjadi 12 klan yang kemudian menjadi suku bangsa yang sangat terkenal dalam Al-Quran, Bani Israel, 12 klan itu. Demikian juga Ibrahim setelah ayat ini. Dalam Al-Quran kan disebutkan ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah aku tiada. Ini kan sering jadi konsentrasi para ustadz menjelaskan. Sebab banyak di antara kita pengikut Nabi Muhammad SAW yang juga mengacu merujuk pada dakwah Ibrahim alaihissalam, yang justru ketika berwasiat di masa senja kepada anak-anaknya seringkali wasiatnya bukan akidah, bukan ibadah, tapi justru wasiatnya tentang harta. Sehingga sering diplesetkan itu ayat itu, ma ta'buduna min ba'di menjadi ma ta'kuluna min ba'di. Nanti kamu setelah aku tiada makan apa? Sok ti ayeuna siapkeun. Kan luar biasa ya kesadaran pendidikan di kota besar yang saya saksikan itu luar biasa. Anak-anak usia sangat belia, usia 2-3 tahun itu sudah diberikan pendidikan yang serius, dari mulai playgroup, nanti kemudian masuk ke TK, nanti kemudian kursus-kursus luar biasa. Saya ngeliat anak-anak usia 7, 8, 9 tahun itu kursus matematika, misalkan kumon yang bayarannya mahal, kemudian juga kursus bahasa Inggris, misalkan kursus piano dan lain sebagainya. Targetnya para orang tua itu ingin mempersiapkan anaknya supaya tumbuh dengan banyak sekali kompetensi. Saya pikir saya setuju lah kesadaran luar biasa. Tapi kadang-kadang ada yang dilupakan bahwa kesadaran membekali anak dengan kompetensi, keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup di tengah kehidupan yang luar biasa seperti sekarang juga harus dibarengi dengan keterampilan untuk bisa bertahan hidup yang kemudian selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Bapak-bapak yang Allah muliakan, kemarin jam 8 balik kemarin di Baitur Rahman itu ada orang Korea Selatan masuk Islam. Saya menduga masuk Islamnya tadinya karena pernikahan. Ternyata ketika ngobrol panjang lebar sama sekali bukan karena pernikahan. Tapi yang bersangkutan memang punya kesadaran luar biasa, usia 43 Kang Rana ya, ada salah ya, 43. Dia pernah tinggal bekerja di Saudi Arabia. Takjub dia ketika adzan berkumandang, orang kemudian berhenti, dan kemudian karena bukan di tanah haram, di daerah industri, kemudian beres-beres tempat, sholat berjamaah. Kemudian dia juga bekerja sekarang sebagai manajer teknik dari sebuah perusahaan joint venture Korea dengan Indonesia di Balikpapan. Yang dia juga takjub karena mayoritas kawan-kawannya itu orang-orang yang taat beragama Islam. Dia tidak dapatkan itu di Korea dan sebagainya. Ternyata Korea, Jepang, Cina itu menjadi negara dengan mayoritas penduduknya ateis, nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan. Yang kemudian membuat dia ingin masuk Islam. Nih bagusnya luar biasa ya kalau orang memahami Islam dari pengalaman yang baik dan sebagainya. Dia takjub dengan ketaatan orang Islam, dia senang dengan bersihnya orang Islam dalam komitmen hidup dan sebagainya, dan dia takjub luar biasa dengan keyakinan orang Islam akan adanya kehidupan setelah kematian. Orang Korea secara umum kata dia belum nikah nih 43, kakaknya juga nggak menikah karena kata dia nikah itu ribet kalau bahasa kita, harus ketemu dua keluarga, menentukan waktu,
tempat dan sebagainya. Bagi banyak orang Korea itu ribet, tidak efisien. Terus saya bilang, kalau punya anak nggak nikah di Korea nggak apa-apa. Negara juga memperlakukan dengan sangat bagus, diberikan asuransi pendidikan. Percis Pak, di Jepang juga begitu. Nanti di Cina juga begitu. Ini 3 negara Asia yang tumbuh luar biasa. Dan dampaknya kemudian, ini yang tidak disadari. Mereka demikian maju, tapi tingkat tekanan hidup demikian luar biasa. Depresi itu luar biasa. Tanpa kita sadari, itu tiap hari itu di Jepang hanya 100 sampai 200 orang yang bunuh diri. Dan itu difasilitasi oleh negara. Bahkan di Jepang ada satu hutan yang jadi kawasan mungkin pakai gitu, tempat untuk bunuh diri. Jadi kalau orang mau bunuh diri, kadinya itu udah mobilnya yang tinggal di situ, difasilitasi. Orang Jepang tuh dibully misalkan di sekolah, murid tuh pulang ke rumah tuh bisa bunuh diri. Pegawai dimarahi oleh bosnya karena jelek kinerjanya tuh orang bisa bunuh diri dan sebagainya. Sangat tinggi. Dan itu tidak ditemukan di mayoritas negara-negara yang basis agamanya kuat. Termasuk di negara-negara seperti kita di Indonesia dan sebagainya. Karena keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian. Jadi bagi saya ini luar biasa. Inilah yang kemudian saya ingin sampaikan tadi, kesadaran untuk membekali anak dengan kompetensi yang demikian tinggi sejak kecil seharusnya juga didukung dengan kesadaran untuk membekali anak dengan kompetensi bisa bertahan hidup dekat dengan Tuhan, yaitu lewat agama. Saya juga melihat kesadaran ini luar biasa di sebagian kalangan. Gak bisa ngajar ngaji, ya sudah dingajikan anaknya dan lain sebagainya. Banyak sekali ini sekarang orang tua terutama di kota besar yang punya orientasi anak-anaknya ingin hafal Quran dan lain sebagainya. Ayat ini sekali lagi sedang mengajarkan pada kita, selain Ibrahim berdoa agar negeri tempat dia tinggal, keluarganya tinggal menjadi negeri yang aman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang dia lakukan, dia juga memohon agar Allah menjauhkan dia dan keturunannya anak budal asnam dari menyembah berhala. Berhala itu dalam tafsir ayat ini, karena ini ayat Makkiyah, adalah patung-patung, sesembahan-sesembahan yang dibikin oleh manusia untuk kemudian disandingkan menjadi anda dan saingan Tuhan, anda dan min dunillah. Nanti dalam penjelasan para ahli tafsir kontemporer sekarang, seperti misalkan tafsir fi Zilalil Quran, maka penjelasan berhala itu menjadi demikian beragam. Segala sesuatu yang ditempatkan setara dengan Tuhan, dia jadi berhala. Dan lewat doa ini kita memang seharusnya bermunajat pada Allah agar kita tidak terjebak untuk menjadi penyembah berhala yang dibikin oleh kita, menjadi sarana kemudian kita menggantungkan harapan, menggantungkan diri seperti Tuhan. Apa misalkan uang? Uang itu kan tanpa kita sadari sudah menjadi berhala yang demikian luar biasa dipatuhi oleh kita. Kalau ngobrol sama sebagian ibu-ibu ngaji, nggak di kopo permen. Kalau di kopo permen nanti bapak-bapak mungkin jadi kepo, majikan saha enggak. Itu kan kalau ditanya, ibu pami 3200 kumaha leuleus we Pak Ustaz 3200 teu paruguh reka itu ka dieu teh teu bisa. Ini demikian besar luar biasa. Bahkan kalau ditanya, kalau ada pilihan, pilihannya cuma satu di antara dua, Anda bisa pilihan yang lain. Mending sehat, nggak punya duit, atau loba duit tapi itu sehat. Kadang pilihannya tidak rasional. Hayang sehat tapi loba duit kan tidak ada pilihan. Pilihannya yang ada itu kan mending sehat, loba duit, atau loba duit itu sehat. Orang tuh kadang-kadang memilih mending kene itu sehat tapi loba duit. Walaupun itu mungkin tidak diungkapkan, tapi itu yang dilakukan. Orang memilih tanpa kita sadari berhala sudah menjadi Tuhan. Jumat kemarin itu dengan Pak Hikmat ngobrol tentang betapa besarnya pengaruh gadget itu ya pada kita nih. Padahal kita nih ahli masjid, besar sekali pengaruh gadget itu.
bisa 2, 3, 4 jam kita habiskan waktu untuk mutola'ah, untuk murojaah kepada gadget itu, nonton YouTube, mukaan dan sebagainya. Padahal untuk baca Quran 10 menit, 15 menit, aduh, helaina bisa belasan kali. Dipakai ngaji setengah jam aja demikian, luar biasa berat. Jangan-jangan sebagian gadget itu sudah berubah jadi berhala. Luar biasa. Saya kadang-kadang ngantuk luar biasa, tapi begitu kemudian malam itu dari sela-sela nanti sebagainya buka YouTube, itu bisa nambah 1 jam lebih itu durasi untuk tidak tidur itu. Luar biasa godaan gadget itu. Karenanya wajar kalau kemudian di mayoritas pesantren gadget itu dilarang. Santri itu nggak boleh ngomong gadget. Karena pasti seperti saya rasakan nih, yang usia 50-an lebih begini sangat mengganggu. Habis waktu untuk baca Quran, habis waktu untuk mutola'ah, habis waktu untuk baca. Saya kehilangan kesempatan baca kitab itu. Kalau buka walaupun bisa dipindahkan kitab dalam bentuk PDF dan sebagainya. Dan mayoritas katanya informasi di internet itu, di gadget itu sampah. Mayoritas itu sampah. Kalau orang tidak terlatih mencari informasi, memilah dan memilihnya, sebetulnya yang diakses itu sampah. Coba bapak-bapak bayangkan, kan gampang ngebayangkan. Di rapat paripurna saja, beberapa anggota dewan itu bisa buka situs porno. Rapat paripurna, gadgetnya di depan begini kayak serius, tapi dia bisa buka situs porno. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan-jangan sekali lagi kita sudah menempatkan gadget menjadi berhala. Dan ini doa Ibrahim alaihissalam kepada Allah supaya dirinya dan keluarganya dijauhkan an-na'udal asnam, dari menyembah berhala. Kalau di Al-Quran itu bahkan menempatkan pemimpin, mungkin pemimpin partai, pemimpin pemerintahan, pemimpin birokrasi dan sebagainya, kadang-kadang bisa menjadi Tuhan. Kata-katanya seperti wahyu yang gak bisa dibantah. Jadi berhala yang kemudian dalam hidup kita ditempatkan seperti Tuhan. Naudzubillah. Ini yang sekali lagi dimohonkan oleh Ibrahim supaya dijauhkan dari kita, keturunan Ibrahim alaihissalam. Dalam penjelasan hadis itu ada hadis seperti ini. Ini hadis ini sahih dari Bukhari. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kemudian beliau membacakan ayat yang tadi, doa Ibrahim supaya negerinya aman. Baladal amin. Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlihi ma'ah. Kata Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itu hambamu, kekasihmu dan nabimu, dan aku sesungguhnya adalah hambamu juga nabimu. Sesungguhnya dia memohon kepadamu untuk Makkah, wa inni ad'uka, dan aku memohon kepadamu untuk Madinah, bimithli ma da'aka li Makkah, seperti apa yang dia doakan untuk Makkah, demikian juga aku berdoa untuk Madinah. Artinya Nabi memohon agar negeri tempat tinggalnya juga jadi tanah suci, aman seperti Makkah. Dan Allah kabulkan. Sekarang itu Madinah itu kan sama seperti Makkah, sama-sama suci, sama-sama kemudian dijaga kehormatannya, tidak cuma oleh manusia, oleh kita, tapi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayat ini dengan doa ini jamaah sekalian, bagi sebagian ahli tafsir jadi rujukan bahwa kita sebagai pengikut Nabi Muhammad yang juga menjadikan Ibrahim referensi, itu semestinya berdoa supaya negeri kita, tempat domisili kita tuh, karena Ibrahim domisilinya di Palestina, tapi ketika dia tempatkan keluarganya di Makkah, hidup di Makkah, maka dia kemudian memohon pada Allah agar Makkah dijadikan tanah suci. Demikian juga Nabi Muhammad yang tadinya di Makkah pindah ke Madinah, berdomisili kemudian di Madinah, keluarganya tumbuh berkembang di Madinah, dia juga berdoa pada Allah seperti Ibrahim.
Para ahli tafsir kemudian menjelaskan inilah yang kemudian dirujuk oleh sebagian ulama kita. Kita diwajibkan untuk berdoa pada Allah supaya tempat tinggal kita dan keluarga itu jadi tempat tinggal yang aman. Karenanya kemudian muncullah pemahaman di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut sebagian ini hadis, tapi dalam literatur yang saya miliki ini ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air, tempat kita tinggal, tempat kita tumbuh dan berkembang, itu bagian dari iman. Karena mencintai tempat domisili, tempat tinggal kita, tempat kita tumbuh berkembang bagian dari iman, maka saya pikir ini penting bahwa apa? Tidak mungkin ada seorang muslim yang mencintai tanah airnya seperti dicontohkan oleh Ibrahim dan Muhammad SAW akan mengotori, merusak tempat tinggalnya. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa pasti Islam itu adalah agama yang relevan dengan orientasi pada lingkungan. Tidak mungkin tuh seorang muslim seperti kita yang memiliki pemahaman bagus tentang tanah air akan membiarkan tempat tinggal kita tuh dirusak. Gak mungkin buang sampah sembarangan, gak mungkin kemudian melakukan pengrusakan dan lain sebagainya. Karena cinta pada tanah air, pada tempat kita tinggal itu bagian dari keimanan kita. Nada wajar kalau kemudian di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini dapat porsi yang sangat besar, kecintaan pada tanah air itu. Kenapa? Dicontohkan oleh para nabi. Dicontohkan dengan sangat eksplisit oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Jadikan negeri tempat tinggalku ini negeri yang aman. Negerinya aman, kemudian anak keturunan dijauhkan dari menyembah berhala. Dan dalam ayat lanjutannya, karena ini 2 ayat, Ibrahim kemudian menegaskan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, sesungguhnya berhala-berhala itu adlalna katsiran minan nas, sudah berhasil menyesatkan sebagian besar manusia. Dalam makna yang luas tadi ya, bukankah kalau uang kita tempatkan seperti tadi dipahami seperti Tuhan, jadi berhala, uang berhasil menyesatkan mayoritas manusia untuk lebih percaya kepadanya ketimbang percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Orang lebih percaya pada uang, lebih yakin, lebih aman dengan uang. Bukankah kalau kita tidak punya uang, kita menjadi demikian khawatir dengan hidup yang dijalani? Goa-goa ya, bakal sulit hidup karena demikian susah mengakses uang. Padahal, tapi ini saya sampaikan tidak di sini. Saya pernah sampaikan pada kawan-kawan muda itu yang berkali-kali bekerja, kesulitan untuk bisa mapan dengan kerjaannya dan lain sebagainya, sehingga sulit sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ada hadis Nabi menyampaikan begini, ada orang-orang tertentu yang Allah mengampuni dosanya, membuat Allah selalu menurunkan rahmatnya kalau dia kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pengampunan dosanya ada pada thalabul ma'isyah, pada mencari penghidupan. Saya tentu tidak berharap dialami oleh kita, karena ada orang-orang tertentu yang oleh Allah sengaja lewat lisan Nabi disampaikan dia menjadi demikian sulit dalam hidupnya sehingga selalu saja kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dari satu kerjaan ke kerjaan lain, karena dengan itu Allah ingin membersihkan dosa-dosanya. Karena biasanya mungkin ada orang-orang tipe tertentu yang sedikit mapan saja sudah bertingkah luar biasa, jadi jelek sama istrinya, jadi ninggalkan anak-anaknya, sehingga dengan dibikin sulit dia bisa menjadi orang yang tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan rahasia rezeki bagi banyak orang. Tapi ayat ini sedang menegaskan jemaah sekalian sekali lagi bahwa berhala sudah berhasil adlalna katsiran minan nas, menyesatkan sebagian besar manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, maka siapapun yang mengikuti aku, menjauhkan dirinya dari menyembah berhala,
maka dia adalah pengikutku. Wa man asani, dan siapapun yang maksiat kepadaku dengan menyembah berhala, fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim tidak memohon Allah mengazab penyembah berhala, tapi Ibrahim menyebutkan fa innaka ghafurur rahim. Engkau sesungguhnya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini kan relevan dengan apa yang saya sampaikan kemarin ya. Orang sudah musyrik, sudah melakukan dosa-dosa yang demikian buruk. Musyrik itu kan dosa yang sangat besar. Tapi kemudian Ibrahim memohon Allah supaya mengampuni dosa ayahnya yang musyrik. Walaupun setelah jelas bahwa ayahnya bagian dari penghuni neraka jahim, Ibrahim berlepas diri. Tapi lewat ayat ini seolah-olah itu ditegaskan kembali. Umatku, pengikutku yang musyrik itu ya Allah, yang mereka masih hidup dalam kemusyrikan, mereka berpeluang untuk bisa dapat hidayah, maka aku mohon kepadamu fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan doa seperti ini diikuti oleh Nabi SAW. Nanti juga Bapak-bapak pernah mendengar doa Nabi Isa dalam ujung surat Al-Maidah yang menyebutkan bahwa kalau engkau mengampuni mereka, engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi kalau engkau mengazab mereka, umatku yang durhaka kepada engkau, melakukan kemusyrikan, kata Nabi Isa, fa innahum ibadu, mereka itu hamba-hambamu ya Allah. Seolah-olah Nabi Isa sedang merajuk pada Allah, masa engkau tega mengadab umatmu sendiri. Sama seperti kita, saya jadi orang tua, bapak-bapak yang sudah jadi orang tua, kadang-kadang anak-anak kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru secara syariat, juga membuat kemudian kita menanggung beban yang demikian berat dan sebagainya. Tapi kalau disuruh hukum anak, itu kan yang muncul kemudian adalah kasih sayang. Goreng-goreng oke udah budak sorangan, gak berani kita menghukum anak-anak kita, sehingga kita berdoa dan kemudian balik lagi untuk membimbing mereka selalu dalam kebaikan. Jadi kalau dikeluhkan, semua orang tua pasti pernah mengeluh tentang anaknya, baik disampaikan secara eksplisit atau mungkin dalam doa-doanya. Semua orang tua pasti pernah mengeluhkan tentang anaknya. Mungkin begitu juga dulu orang tua kita kepada kita. Tapi kalau disuruh menghukum anak, saya yakin betul mungkin 99% gak akan berani menghukum anaknya. Umat udah budak sorangan, ya Allah nitip we, udah budak sorangan, anak sendiri. Sementara Allah ditegaskan oleh Nabi SAW jauh lebih sayang ketimbang ibu pada anaknya. Allah jauh lebih sayang ketimbang seorang ibu pada anaknya. Karena itu kemudian kata Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim. Kalau mereka bermaksiat kepadaku, menyembah berhala, padahal aku sudah melarang dan memohon kepadamu, fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya pikir ini nilai penting yang menjadi rujukan kita dalam menjalani kehidupan, mengacu pada Ibrahim. Dalam ikhtiar serius kita untuk tetap menjaga tauhid supaya tidak tercemari dengan hal-hal yang buruk, tapi kita tetap membuka dengan sangat lebar lapang dada untuk menerima siapapun yang berdosa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syariat yang sama-sama kita ikuti. Terakhir yang saya sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124, ketika Ibrahim berdoa tentang keturunannya, Ibrahim juga memohon kepada Allah karena Allah menjanjikan pada Ibrahim, kan kujadikan engkau imaman, pemimpin bagi semua manusia. Kemudian Ibrahim nambah doanya, ya Allah wa min dzurriyyati, jadikan juga anak keturunanku jadi pemimpin manusia. Kata Allah, ahdi la yanalu ahdi dzalimin. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, janjiku untuk menjadikan engkau pemimpin
tidak akan diberikan kepada orang-orang zalim walaupun itu keluargamu. Ahdil zalimin. Ibrahim mohon tuh supaya keturunanku tuh bisa jadi para pemimpin. Kan kalau Nabi Muhammad ditarik itu keturunan Ibrahim dan sebagainya. Tapi Allah SWT menegaskan la yanal wahdil zalimin. Karena itu kemudian jamaah subuh yang Allah muliakan, Allah memberikan penegasan bahwa para pengikut Ibrahim, para keturunan Ibrahim akan menjadi para pemimpin kita dalam kehidupan kalau mereka mengikuti juga jejak langkah Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka ketika mereka menyimpang tidak bisa. Apa pentingnya saya sampaikan ini? Tafsir Fizil Quran itu kan disusun ketika penyusunnya di penjara. Di penjara, yang memenjarakannya itu adalah rezim yang dulu didukungnya habis-habisan. Beliau itu pendukung rezim, pendukung setia, sama-sama merebut negeri itu dari jajahan Inggris, berdiri tegak, kemudian dia menjadi pendukung rezim, tapi kemudian ditikung di tengah perjalanan, di penjara, bahkan dihukum mati. Yang mau hukum mati itu orang yang dulu dia dukung. Jadi Said Qutb itu dihukum mati oleh Jamal Abdel Nasser. Bahkan karena Jamal Abdel Nasser merasa penting betul, kontribusi dia besar, Jamal Abdel Nasser kemudian memerintahkan menteri kehakimannya untuk udah kamu datangi sajalah ke penjara, suruh dia minta maaf. Saya akan berikan amnesti lah, akan dibebaskan. Menteri kehakimannya kemudian nyuruh adiknya yang sangat dicintai oleh Said Qutb, yaitu Aminah Qutb. Adiknya yang perempuan yang dicintainya datang ke penjara. Kemudian menyampaikan, mungkin ya dalam bahasa kita, abang, sebetulnya presiden itu mau memaafkan, asal abang mau minta maaf. Abang tulis aja surat lah, nggak usah ngomong, tulis surat, nanti saya yang sampaikan pada menteri. Ini jawaban Said Qutb. Ya, setitik pun aku tidak akan mengakui kesalahan, karena aku tidak bersalah. Rezim itu rezim togut, kafir. Dan akhirnya kemudian diputuskan dihukum mati dengan cara digantung. Saya membaca hari ketika beliau akan digantung itu, beliau memintakan diberikan kesempatan untuk bertemu keluarga, mau makan, mau apapun dipenuhi. Beliau minta salat sunat dan minta kemudian dibawakan bajunya yang paling bagus, karena beliau itu dosen kan di Al-Azhar, maka beliau itu punya jas yang digunakan kalau ada wisuda dan sebagainya, pakai jas terbaik, disetrika, dicuci dulu, sehingga adiknya yang mendampingi itu nanya, ya rek maut menilai gaya kieu, pakai jas, pakai dasi, karena beliau pernah lama di Eropa, di Prancis 2 tahun di Eropa. Ditanya oleh adiknya dalam keadaan sedih, kok gaya sekali ini mau mati ini, mau dihukum gantung, bayangkan, pakai jas dulu, pakai sepatu, pakai dasi. Kemudian dia bilang begini, engkau tahu aku mau bertemu dengan kekasihku. Jadi kalau Anda dengar kisah ini, malu kalau kita ke masjid pakai kaos oblong itu. Malu kita kalau Jumatan itu pakai celana jin bolong. Malu kalau kita mau salat menghadap Allah tidak mandi, tidak wudu, badan bau dan lain sebagainya. Mau mati, ya Allah. Saya membaca kisah saya betul-betul, ya Allah, ini tauhid itu luar biasa. Bisa demikian membuat orang sumringah menyambut kematian. Jadi itu satu-satunya katanya napi di penjara yang dihukum mati tidak minta ketemu dengan siapapun, minta pakai jas resmi seperti dia akan mewisuda para mahasiswanya dan sebagainya. Said Qutb. Dan Said Qutb itu kemudian menyebutkan dalam ayat ini ketika menjelaskan, karena beliau kan menyusun tafsirnya ketika di penjara dalam tekanan rezim yang luar biasa. Beliau menyebutkan bahwa yang justru menyesatkan mayoritas umat Islam sehingga dipahami seperti Tuhan yang disebut dengan berhala itu adalah para penguasa yang zalim. Karena kekuasaan bisa membuat manusia melakukan tindakan seperti Tuhan, memaksa orang,
memasukkan orang ke penjara, mengeluarkan orang dari penjara, menjatuhkan orang dalam lubang kemiskinan, dalam jurang kemiskinan, mengangkat orang jadi kaya dan lain sebagainya. Itu hanya bisa dilakukan kekuasaan. Karena itu Sayyid Qutb sangat sangat getol barangkali menghubungkan berhala itu dengan penguasa dan lain sebagainya. Dan kata beliau dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, berhasil ya Tuhan, berhala itu menyesatkan sebagian besar manusia. Adlalna katsiran minan nas, sehingga manusia terjerembab dalam perbudakan yang terpaksa dilakukannya karena ada banyak berhala-berhala yang sudah menjadi tandingan Tuhan. Jamaah semua yang Allah muliakan, barangkali ini dua ayat yang kita jadikan belajar dari Ibrahim alaihissalam di kesempatan kali ini. Mungkin nanti satu pertemuan lagi ya di bulan Rabiul Tsani untuk belajar dari Ibrahim. Mudah-mudahan saya sampaikan manfaat. Kalau ada yang menyampaikan masukan, menyampaikan pertanyaan, mau menyampaikan juga komen, mangga silakan. Ada 3, 4, 5 menit. Silakan Pak. Ya. Realita dari doa itu seperti apa? Ini kan ada Oke. Tentu prakteknya dalam realita bisa berbeda-beda. Saya dengan Bapak bisa berbeda-beda. Kawan-kawan kita mungkin di Palestina dengan di Indonesia bisa berbeda-beda. Yang di negara-negara barat juga bisa berbeda-beda. Tetapi semangatnya barangkali harus sama. Dua hal semangatnya. Yang pertama, saya memahaminya, pastikan Bapak-bapak yang Allah muliakan, kita menjadi orang-orang yang menjaga tauhid. Tidak akan pernah meninggalkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang semakin semakin bertambah usia, makin sepuh, makin arif, makin bijak, makin luas wawasannya, makin banyak ilmunya, harusnya juga semakin kokoh tauhidnya. Sehingga nanti kita tinggalkan tuh ketergantungan kita pada selain Allah tuh sedikit demi sedikit. Jadi menjelang akhir hayat kita justru hanya makin tergantung kepadanya. Bukan sebaliknya. Sekarang kan fenomenanya sebaliknya. Makin bertambah usia, makin sepuh, tapi makin kemaruk kepada kehidupan yang materialistis. Seharusnya kan gitu latihannya. Supaya tauhid itu, karena tauhid itu nggak akan bisa kuat tiba-tiba. Lewat proses latihan, lewat proses bimbingan, lewat proses kebersamaan. Tidak ada orang yang tiba-tiba tauhidnya bagus. Boleh dicek hadis apapun, bisa di browsing oleh Anda, apalagi Al-Quran mau diakses. Tidak ada orang yang tiba-tiba tauhidnya bagus, kecuali dia lewat proses panjang dibimbing, dilatih dan lain sebagainya. Itu yang pertama, jaga tauhid dalam prakteknya. Yang kedua, karena ini nyuruh juga untuk mohon pada Allah tentang diri kita dan keluarga kita, maka bagikan itu keyakinan yang bagus ini, kenikmatan beribadah, kenikmatan hidup dalam naungan syariat ini kepada orang-orang yang kita sayangi. Pastikan itu ya, anak-anak kita tidak meninggalkan kewajibannya. Sholat itu tidak menjamin Pak orang jadi dekat dengan Allah. Tapi kalau tidak sholat, jauh jaminannya untuk bisa dekat dengan Allah. Karena itu ya saya bersyukurlah mungkin ya lahir di kalangan santri, sehingga anak-anak saya juga lahir di kalangan santri. Jadi tileletik dipaksa bareng wayu kurang ngaji, kurang sholat sebagainya. Targetnya cuma satu, mudah-mudahan keluarga saya ini bisa menikmati sholat, menikmati puasa, menikmati nanti mungkin berhaji dan sebagainya. Sehingga kalau dinikmati kan akan ditinggalkan. Kayak kita makan, kayak kita berumah tangga, nikmat berumah tangga tuh. Makanya kemudian kita tidak menghancurkan rumah tangga, dinikmati. Nah, dekat dengan Allah, hidup dalam tahta pidilali syariat gitulah. Dalam naungan syariat itu memang harus dinikmati. Nah, sekarang salah satu yang kemudian melanda mayoritas kita, beragama itu tidak dinikmati. Capek kudu. Kan gitu, beragama itu gak dinikmati. Kalek bieu lohor geus asar deui. Ada salat lohor mah 3 jam. Kan banyak orang yang sulit menikmati syariat. Jadi latihannya barangkali prakteknya gitu, Pak. Selain kita memperkuat tauhid kita, bagikan pada orang-orang yang terdekat kita sebagai
Jadi kalau puasa sunnah itu bisa mau bareng itu di rumah teh, sehingga suasananya jadi nyaman dan sebagainya. Saya mungkin dibantu dengan itu ya karena tinggal di pesantren, sehingga santri puasa, guru-gurunya puasa dan sebagainya. Jadi kondusif dan sebagainya. Kalau sholat ya pasti berjamaah, kan nggak ada di pesantren sholat sorangan masing-masing. Jadi saya dibantu karena banyaknya bagi kita ya latih kebersamaan kita dalam kebaikan. Begitu kurang lebih ya, mudah-mudahan manfaat yang sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.